Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Mia Anggraini. Saya mahasiswi bimbingan dan konseling Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran kita hari ini? Saya harap kalian sudah siap. Insya Allah materi yang saya akan sampaikan dapat memotivasi kalian semua untuk berkarir di masa yang akan datang. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai mempersiapkan karir sejak dini. Saya yakin dari semua orang yang ada di sini pasti sudah mendengar ataupun ditanya soal kalau nanti sudah besar mau jadi apa, kalau sudah dewasa nanti mau berkarir di bidang apa. Nah, saya yakin juga bahwa jawaban yang dimiliki oleh setiap orang itu berbeda, karena dari setiap orang itu berbeda, dimulai dari potensinya, minat, bakat, cita-citanya, faktor pendukungnya, dan juga kelemahan dan kelebihannya. Nah, itu merupakan pengaruh besar dalam kesuksesan karir. Namun, sebelum kita lanjut lagi ke pembahasan mempersiapkan karir sejak dini, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih karir itu. Nah, di sini ada Winkel yang mengatakan bahwa karir lebih menunjukkan pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang, sehingga mewarnai seluruh gaya hidupnya. Nah, maka dari itu, pemilihan karir lebih memerlukan persiapan dan perencanaan yang matang daripada kalau sekedar mendapatkan pekerjaan yang sifatnya hanya sementara. Jika kita ingin berkarir sebagai pilot misalnya, kita harus mempersiapkan persyaratannya dari sejak dini, misalnya termasuk tinggi badan, kesehatan, tidak buta warna, kemudian wawasan yang cukup, penguasaan bahasa asing, pembentukan kepribadian, dan segalanya sudah kita persiapkan sejak dini dengan memenuhi kebutuhan pertumbuhan seperti nutrisi, protein, vitamin, dan semacamnya. Kemudian kita belajar bahasa asing dengan mahir, menguasai pengetahuan global, sehingga akan memperluas cakrawala kita, cakrawala wawasan kita. Nah, mempersiapkan diri, masuk pendidikan penerbangan sebagai persyaratan menjadi pilot. Nah, itu misalnya. Singkat kata, mengingat begitu pentingnya masalah karir dalam kehidupan kita, maka sejak dini kita perlu merencanakan dan mempersiapkannya dengan matang, terarah, terprogram, dan terstruktur. Caranya seperti apa? Nah, cara yang lebih utama adalah kita harus memahami terlebih dahulu diri kita sendiri. Nah, terlebih pada minat, bakat, IQ, kepribadian, dan berbagai potensi diri. Kelemahan dan kelebihan juga termasuk ya. Nah, kemudian kita harus memahami lingkungan kehidupan kita, seperti lingkungan keluarga,
lingkungan teman kita bergaul sehari-hari, yang itu akan berpengaruh besar pada karir kita nantinya. Kemudian mendasarkan pada pemahaman diri yang cukup, itu kita susun langkah pencapaian karir. Nah, untuk memahami secara garis besar gambaran perkembangan karir pada seseorang, maka baiknya kita pahami secara ilmiah tahap-tahapan perkembangan karir. Nah, di sini ada 3 tahapan karir. Yang pertama adalah tahap fantasi. Nah, pada tahap fantasi ini yaitu pada usia 0 sampai 11 tahun, di mana kita sudah mulai menerka-nerka ataupun bercita-cita seperti itu ya. Misalnya saya ingin menjadi pilot, saya ingin menjadi dokter, saya ingin menjadi petani, saya ingin menjadi pengusaha. Nah, pada tahap ini biasanya anak-anak lebih kepada bermain peran seperti bermain dokter-dokteran, pilot-pilotan, dan guru, menjadi guru misalnya. Nah, pada usia ini mereka terpengaruhi oleh biasanya dari yang mereka lihat di lingkungan sehari-harinya, kemudian juga dari acara-acara tontonan yang mereka tonton. Nah, kemudian masuk pada tahap yang kedua, ada tahapan tentatif, di mana memasuki usia 12 sampai 18. Nah, pada tahap ini seseorang mulai menyadari bahwa kita memiliki minat. Nah, ada yang minat ke bidang seni, ada yang ke olahraga, ada juga yang ke akademik. Misalnya saya minat, saya usia 12 tahun. Nah, saya lebih suka ke musik. Jadi pada saat usia itu, dia lebih memilih menekuni musik seperti itu ataupun seni seperti itu ya. Pada tahap ini, pada tahap tentatif ini cenderung memilih segala sesuatu itu sesuai minat atau kesukaan yang sedang dia sukai gitu. Nah, memasuki tahap ketiga, di mana tahap ketiga ini adalah tahap realistis. Di dalam tahap realistis ini ada sub tahapan juga, di mana yang pertama adalah tahap eksplorasi, ataupun pada tahap ini adalah penggalian potensi. Nah, yang kedua ada kristalisasi atau mewujudkan potensi dalam kenyataan. Nah, pada tahap ini biasanya kita sudah mulai mencoba-coba mengaplikasikan potensi yang kita miliki. Nah, yang ketiga adalah spesifikasi atau penentuan pilihan dengan penjelasan masing-masing. Nah, seperti itu. Nah, sementara itu, menurut John Holland menjelaskan bahwa perlu dilakukan sebuah usaha dalam memilih karir yang sesuai dengan kepribadian kita. Nah, hal ini didasarkan pada sebuah alasan bahwa seseorang memilih karir yang sesuai dengan kepribadiannya, dia akan lebih menikmati karirnya daripada karir yang tidak sesuai dengan kepribadiannya. Jadi menurut John Holland ini, kita akan lebih nyaman ketika kita memilih karir sesuai dengan kepribadian yang kita miliki, seperti itu.
uh, pengaruhnya akan lebih besar gitu ya untuk karir kita ke depannya. Nah, Holland ini percaya bahwa ada 6 tipe kepribadian yang perlu dipertimbangkan saat mencari kecocokan antara aspek psikologi seseorang dengan karir yang mana yang akan dia pilih. Nah, 6 kepribadian tersebut adalah yang pertama ada realistis, di mana orang yang memperlihatkan karakter maskulin, kuat secara fisik, menyelesaikan masalah dari sisi praktisnya, dan memiliki kemampuan sosial yang rendah. Jika kita termasuk tipe orang yang realistis, maka kita cocok bekerja pada situasi praktis sebuah buruh, petani misalnya ya, pengemudi bus dan tukang bangunan. Kemudian yang kedua ada intelektual. Orang-orang ini memiliki orientasi konseptual dan teoritis. Jika kita termasuk tipe ini, maka kita lebih tepat menjadi pemikir daripada pekerja. Kita akan seringkali menghindari hubungan orang lain dan paling cocok untuk bekerja yang berhubungan dengan matematika ataupun keilmuan. Nah, yang ketiga ada sosial. Orang-orang ini sering memperlihatkan sifat-sifat feminin, luas atau gampang bergaul, khususnya orang yang berhubungan dengan kemampuan berbicara dan hubungan dengan orang lain. Nah, jika termasuk tipe ini, kita paling memungkinkan atau kita paling mungkin mempersiapkan diri untuk masuk dalam profesi yang berhubungan dengan orang banyak seperti mengajar. Nah, menjadi pekerja sosial, kemudian dalam bidang konseling ataupun yang lainnya. Nah, yang keempat ada kepribadian konvensional. Nah, orang-orang ini biasanya memperlihatkan ketidaksenangan terhadap kegiatan yang tidak teratur dengan rapi gitu ya. Jika termasuk pada tipe orang yang konvensional, kita paling cocok menjadi bawahan seperti sekretaris, teller bank, atau pekerja administrasi lainnya seperti itu. Nah, yang kelima ada menguasai. Nah, orang-orang ini menggunakan kata-katanya untuk memimpin orang lain, mempengaruhi orang lain, dan menjual berita atau produk. Nah, jika kita termasuk orang ini atau tipe menguasai, kita paling cocok memilih karir yang berhubungan dengan penjualan, sales, politikus, atau manajemen. Nah, dan yang terakhir ada artistik. Nah, kita adalah orang yang lebih suka berinteraksi dengan dunia kita melalui ekspresi seni. Nah, menghindari situasi hubungan dengan orang lain serta konvensional dalam kasus. Para pemilik tipe artistik ini diarahkan ke karir seni atau penulisan skenario, drama atau film atau sinetron ataupun pelukis. Nah, kepribadian manusia tidak cukup hanya dapat dijelaskan seperti yang telah dijelaskan saya tadi. Nah, akan tetapi kepribadian manusia adalah sebuah kepribadian yang kompleks. Oleh karena itu, cara menilainya yang paling banyak mendekati. Misalnya,
orang yang paling mendekati tipe sosial. Dia dipekerjakan ke tipe sosial. Seperti itu. Kepribadian pemilihan karir ini juga dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh karena itu, sangat penting menyesuaikan karir dengan kepribadian dan lingkungan. Lingkungan-lingkungan yang di dalamnya orang hidup dan bekerja dapat digolongkan menurut patokan sampai seberapa jauh suatu lingkungan mendekati suatu model lingkungan, yaitu lingkungan realistik, lingkungan intelektual, lingkungan seniman, lingkungan sosial, lingkungan interfacing, dan lingkungan konvensional. Penjelasan tentang jenis lingkungan tadi itu bisa didapatkan dengan mempertautkan lingkungan dengan jenis-jenis kepribadian. Perpaduan antara jenis kepribadian dan lingkungan di atas akan menghasilkan suatu kecocokan sehingga dapat mengembangkan diri pada lingkungan karir tertentu. Perpaduan dan percocokan antara tipe kepribadian dan lingkungan memungkinkan suatu pemilihan karir yang nyaman dan dinikmati, sehingga juga dapat diperhitungkan sejauh mana karir akan berkembang. Nah, ketika kita akan memilih karir, kita harus mempersiapkan ataupun menyesuaikan dengan kepribadian dan lingkungan. Agar apa? Karena tadi sudah disebutkan menurut Holland tadi, kita akan lebih nyaman ketika karir kita ataupun yang kita jalani ini sesuai dengan kepribadian dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita sudah mengetahui secara garis besar tinjauan karir dari sudut orang awam dan sudut ilmiah. Sekarang saatnya kita menentukan diri kita, memadukan antara keduanya, kemudian memulai menyusun langkah-langkah nyata untuk mewujudkan atau mempersiapkan langkah-langkah meniti karir agar sukses di masa datang. Nah, semoga yang saya bahas kali ini ada manfaatnya untuk kalian. Jadi, untuk kalian yang saat ini sedang mempersiapkan karir, menurut saya pahami terlebih dahulu diri Anda, kemudian kepribadian yang mana yang termasuk terhadap diri Anda, dan lihat lingkungan yang ada di sekitar Anda, lingkungan kehidupan, lingkungan keluarga, misalnya lingkungan teman sebaya kalian. Nah, itu bisa menjadi patokan kalian untuk mempersiapkan karir sejak dini. Dan semoga kalian sudah dari percakapan kita hari ini, kalian membuat langkah-langkah ataupun mempersiapkan karir kalian dengan matang. Terima kasih untuk waktunya. Saya Dita Mia Anggraini undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.